Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Cahyo Intoro dengan NIM 174130083 PT 07471 ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Pengaruh Penambahan Inulin Dahlia terhadap Kualitas Mikrobiologis, Fisik, dan Sensoris Keju Simbiotik. Kemudian latar belakang, pemanfaatan inulin dari tanaman dahlia yang masih kurang, sehingga perlu digali manfaatnya lebih dalam lagi, terutama pada bagian umbinya. Tanaman dahlia biasanya hanya dimanfaatkan bunganya saja, tetapi umbinya tidak dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah aplikasi penambahan prebiotik dalam pembuatan keju. Prebiotik sebagai substrat dari probiotik dalam pembuatan keju, sehingga diharapkan mampu meningkatkan proses fermentasi. Selanjutnya ada diversifikasi produk keju. Pembuatan keju. Yang pertama ada pasteurisasi susu. Setelah dipasteurisasi kemudian ditambahkan kultur starter. Kultur starter yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah Lactobacillus plantarum DAD13 dan Streptococcus thermophilus. Lalu yang ketiga ada pembentukan GORD, yaitu koagulasi antara susu dengan rennet yang ditambahkan. Kemudian yang terakhir ada penggaraman dan pemeraman. Tinjauan pustaka, aplikasi probiotik dalam keju. Nah, ini mohon maaf, di proposal tertulisnya prebiotik, seharusnya probiotik dalam keju. Probiotik merupakan komponen makanan yang tidak dapat dicerna dan mempunyai pengaruh baik terhadap inang dengan memicu aktivitas pertumbuhan bakteri usus. Penambahan prebiotik bakteri asam laktat berperan dalam pengasaman susu dan memberikan rasa khas pada keju. Yang berperan memberikan rasa khas pada keju yaitu Lactobacillus plantarum DAD13, sedangkan yang berperan untuk meningkatkan kualitas tekstur yaitu Streptococcus thermophilus. Yang selanjutnya ada inulin sebagai prebiotik. Inulin adalah senyawa karbohidrat kompleks yang mengandung monomer fruktosa. Prebiotik yang merupakan substrat dari probiotik memiliki syarat tidak terhidrolisis dan diserap oleh saluran pencernaan, serta substrat bagi salah satu bakteri untuk memicu pertumbuhan bakteri asam laktat. Selanjutnya ada dahlia sebagai prebiotik. Inulin dahlia sebagai prebiotik. Dahlia mengandung sumber karbohidrat berupa inulin dalam jumlah banyak pada umbinya untuk dapat diolah menjadi prebiotik yang tadi sudah dijelaskan sebagai substrat dari probiotik. Sifat fisik keju. Sifat fisik keju ini terbentuk selama dua fase. Yang pertama ada fase hari ke-7 sampai dengan hari ke-14 di mana pelunakan keju muda, dan selanjutnya ada fase dari hari ke-14 sampai hari ke-90 dalam rangka pemecahan kasein dan perubahan tekstur. Selanjutnya ada sifat sensoris keju. Sifat sensoris keju dapat diuji dengan panelis terlatih maupun tidak terlatih. Pada skala penelitian, pada umumnya digunakan panelis yang tidak terlatih. Ini ada landasan teori dari makalah saya adalah keju merupakan produk olahan susu yang membutuhkan proses fermentasi dari bakteri asam laktat. Penambahan inulin dari dahlia sebagai prebiotik mampu menyediakan substrat bagi bakteri asam laktat sehingga dapat melakukan fermentasi. Sehingga penambahan prebiotik mampu meningkatkan total bakteri asam laktat dan menambah cita rasa serta tekstur dan daya terima dari keju. Hipotesis yang saya ajukan adalah penambahan inulin dahlia pada level yang berbeda
dapat meningkatkan kualitas fisik, mikrobiologis, dan sensoris pada keju. Materi. Ini ada alat dan bahan yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah labu ukur, Erlenmeyer, texture analyzer, refrigerator, laminar airflow, pisau, cawan Petri, pipet tetes, kertas kuesioner, alat pres, dan saringan. Sementara untuk bahan, saya menggunakan Lactobacillus plantarum DAD13, Streptococcus thermophilus, Aquades, alkohol, rennet, Pledcon agar, Deman rugosa sharp agar, Deman rugosa sharp broth, inulin dahlia, dan buffer peptone water. Ini adalah timeline dari percobaan saya. Yang hari ke-0 ada pembuatan kultur starter, preparasi rennet, serta pembuatan keju. Dilanjutkan dengan uji total plate count. Jadi hari kedua ada uji total plate count, dan hari ke-14 juga ada uji total plate count. Selanjutnya dari hari ke-21 ada uji total plate count, uji sensoris, dan uji kualitas fisik. Uji kualitas fisik. Mohon maaf, ini menambahkan yang belum ada di proposal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan texture analyzer PAXT Plus dengan pengamatan tekstur berupa kekerasan dan kekompakan. Ini uji sensoris. Uji sensoris ini merupakan uji non-parametrik yang diuji dengan hedonic test dengan variabel aroma, rasa, warna, tekstur, dan daya terima. Selanjutnya ada uji total plate count untuk mengetahui total cemaran bakteri. Selanjutnya ada perlakuan yang saya gunakan adalah keju tanpa penambahan inulin, keju dengan penambahan inulin 0,1% atau P1, keju dengan penambahan inulin 0,3% dari P2. Selanjutnya ada keju dengan penambahan inulin 0,5% atau P3. Presentasi didapatkan dari total bahan yang digunakan. Analisis data. Data yang akan dianalisis terlebih dahulu dilakukan Levene test untuk homogenitas variansi. Data kemudian dianalisis dengan rancangan acak lengkap pola searah dengan tingkat signifikansi 5%. Mohon maaf, di proposal terdapat kesalahan tingkat akurasi 0,05%. Bila ada beda nyata, maka akan dilakukan uji lanjut dengan Duncan's New Multiple Range Test atau DMRT. Lalu selanjutnya itu ada data sensoris diuji dengan statistik non-parametrik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu uji hedonic test. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.